Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Muswitaningsi selaku moderator pemaparan materi dari kelompok 5. Materi yang akan kami bahas yakni mengenai penjualan dan penagihan. Tidak lupa juga, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama yakni saya sendiri, Dian Muswitaningsi dengan NIM akhir 090. Yang kedua yaitu Dewi Rahayu dengan NIM akhir 113. Yang ketiga yaitu Syahlarani Kamila Rulifa dengan NIM akhir 127. Dan yang terakhir keempat yakni Christina Adelia dengan NIM akhir 130. Adapun pokok pembahasan yang pertama yakni sifat dari siklus penjualan dan penagihan. Akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan serta penagihan. Nah, tujuannya untuk apa sih akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan serta penagihan itu? Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah saldo dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Apa yang dimaksud siklus penjualan dan penagihan itu? Nah, siklus penjualan dan penagihan itu adalah proses pengalihan kepemilikan barang dan jasa kepada pelanggan setelah keduanya tersedia untuk dijual. Nah, dalam siklus penjualan dan penagihan itu terdapat 5 klasifikasi transaksi, yakni 1. Penjualan, 2. Penerimaan kas, 3. Retur dan pengurangan penjualan, 4. Penghapusan piutang tak tertagih, dan yang terakhir yakni beban piutang tak tertagih. Nah, untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Dewi Rahayu, NIM akhir 113. Untuk selanjutnya yaitu ada 8 fungsi bisnis dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama yaitu memproses pesanan pelanggan, yang meliputi ada 2 yaitu pesanan pelanggan dan pesanan penjualan. Kemudian yang kedua ada pemberian kredit, yaitu sebelum barang dikirim, pihak yang diberi kewenangan harus menyetujui kredit bagi pelanggan yang akan melakukan penjualan secara kredit. Kemudian yang ketiga yaitu pengiriman barang. Fungsi ini merupakan titik awal siklus di mana perusahaan akan menyerahkan aktiva, karena sebagian besar perusahaan mengakui penjualan ketika barang telah dikirim. Dokumen pengiriman ini dibuat untuk mengawali pengiriman barang yang menunjukkan deskripsi barang dagangan, kuantitas yang dikirim, serta data yang relevan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu ada penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Ini merupakan cara untuk memberi informasi kepada pelanggan mengenai jumlah yang akan ditagih atas barang yang dibelinya. Penagihan pelanggan harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Kemudian aspek yang paling penting dari penagihan yaitu 1. Semua pengiriman telah ditagih atau kelengkapan. Kemudian tidak adanya pengiriman yang ditagih lebih dari 1 kali atau keterjadian. Kemudian yang terakhir yaitu setiap pengiriman ditagih dalam jumlah yang tepat atau keakuratan. Kemudian yang kelima ada pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Keempat fungsi transaksi penjualan sangat diperlukan untuk menyerahkan barang ke tangan pelanggan, menagihnya dengan benar dan mencatat informasi dalam catatan akuntansi. Kemudian yang keenam ada pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan. Penjualan seringkali menerima retur barang atau memberikan pengurangan harga apabila pelanggan merasa tidak puas dengan barang yang dibelinya. Kemudian yang ketujuh yaitu penghapusan piutang usaha tak tertagih. Setelah menyimpulkan bahwa suatu jumlah tertentu tidak dapat ditagih, perusahaan harus menghapusnya. Jika hal ini terjadi setelah pelanggan mengajukan kebangkrutan atau penagihan piutangnya diserahkan kepada agen penagih. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir yaitu penyediaan piutang tak tertagih. Karena perusahaan diperkirakan tidak dapat menagih 100% penjualannya, prinsip-prinsip akuntansi mengharuskan perusahaan untuk mencatat beban piutang tak tertagih sebesar jumlah yang diperkirakan tidak dapat ditagih.
Kemudian apa sih tujuan audit terhadap siklus penjualan dan penagihan? Tujuan dari audit siklus penjualan dan penagihan yaitu untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Kemudian subbab yang kedua yaitu metodologi untuk merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substansif atas transaksi penjualan, yang mana terdapat 5 cara. Yang pertama yaitu memahami pengendalian internal atau penjualan. Auditor memahami pengendalian internal dengan menggunakan salah satu pendekatan umum untuk penjualan. Auditor mempelajari bahkan arus klien, menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal, dan melaksanakan pengujian penjualan walking track untuk menunjukkan rancangan prosedur audit, pengujian pengendalian, dan pengujian substansif atas transaksi. Kemudian yang kedua yaitu menilai resiko pengendalian yang direncanakan. Audit biasanya menggunakan informasi yang diperoleh dalam memahami pengendalian internal untuk menilai resiko pengendalian, yang mana 4 langkah dalam penilaian tersebut diantaranya yaitu 1. Auditor memerlukan kerangka karya untuk menilai resiko pengendalian. Kemudian yang kedua yaitu auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal, kunci dan kelemahannya bagi penjual. Kemudian yang ketiga yaitu setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahannya, auditor lalu mengkaitkannya dengan tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu auditor memiliki resiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Menguji aktivitas pengendalian kunci untuk penjualan beserta ketemahan bagi penjualan. Yang pertama, pemisahan yang memadai dapat membantu mencegah berbagai jenis salah saji baik akibat kesalahan maupun penipuan atau kecurangan. Yang kedua, otoritasi. Yang tepat, auditor akan memeriksa otoritasi pada 3 titik kunci. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai walaupun setiap perusahaan memiliki sistem penerimaan, pemrosesan, dan pencatatan transaksi yang unik maupun harus dirancang untuk pengendalian maksimum. Dokumen yang telah dipranomori untuk mencegah kegagalan dalam menagih atau mencatat penjualan dan terjadinya penagihan serta pencatatan duplikat. Yang keempat, laporan bulanan harus dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas kas atau pencatatan penjualan atau piutang usaha untuk menghindari kegagalan. Prosedur verifikasi internal harus dilakukan. Pengecekan atas pemrosesan dan pencatatan transaksi penjualan telah memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang ketiga, menentukan luas pengujian pengendalian. Perusahaan publik, pengujian ekstensif atau pengendalian kunci dan mengevaluasi dampak kelemahannya terhadap laporan auditor. Perusahaan non-publik bergantung pada keefektifan pengendalian dan keyakinan auditor. Yang keempat, merancang pengujian pengendalian untuk penjualan. Untuk setiap pengendalian kunci, 1 atau lebih pengujian pengendalian harus dirancang untuk memverifikasi keefektifannya. Yang kelima, merancang pengujian substantif atas transaksi penjualan. Dalam memutuskan pengujian substantif atas transaksi, auditor seringkali menggunakan beberapa prosedur bagi setiap audit tanpa memandang kelayakannya. Ketiga, metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Berdasarkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, auditor mengikuti proses berikut ini. Yang pertama, menentukan pengendalian internal kunci untuk setiap tujuan audit. Yang kedua, merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Yang ketiga, merancang pengujian substantif atas transaksi untuk menguji salah moneter bagi setiap tujuan. Langkah perancangan kedua, pengujian terhadap penerimaan kas. Yang pertama, menentukan apakah kas yang diterima telah dicatat. Yang kedua, penyiapan bukti penerimaan kas. Pengujian untuk mengungkapkan lapping piutang usaha.
Sifat dari pengujian substantif atas transaksi penjualan yang terjadi tergantung pada sifat salah saji, yang potensial adalah sebagai berikut. 1. Penjualan dicatat sementara penerimaan tidak pernah dilakukan. 2. Penjualan dicatat lebih dari 1 kali. 3. Pengiriman dilakukan kepada pelanggan. 4. Transaksi penjualan yang ada telah dicatat ke arah pengujian. 5. Penjualan dicatat dengan akurat. Transaksi penjualan dimasukkan dengan benar dalam file induk dan diikhtisarkan dengan benar. Yang keenam, penjualan yang dicatat diklasifikasikan dengan benar. Penjualan dicatat pada tanggal yang benar. Yang selanjutnya yaitu pengendalian internal tambahan atas saldo akun dan penyajian serta pengungkapan. Ada 2 pengendalian lainnya, yaitu yang pertama, penyusunan neraca saldo umur piutang usaha periodik untuk review dan tindak lanjut oleh personil manajemen yang tepat. Yang kedua, kebijakan menghapus piutang tak tertagih apabila sudah tidak mungkin lagi untuk ditagih. Selanjutnya, pengaruh hasil pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Bagian dari audit yang paling dipengaruhi oleh pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan adalah saldo piutang usaha, kas, beban piutang tak tertagih, dan penyisihan untuk piutang tak tertagih. Jika pengujian tidak memuaskan, maka auditor harus melakukan pengujian substantif tambahan atas penjualan, retur dan pengurangan penjualan, penghapusan piutang tak tertagih, dan pemrosesan penerimaan kas.